Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Delingo tahun 2021 yang pada kesempatan kali ini mengikuti masa orientasi sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi penumbuhan toleransi dan pencegahan radikalisme. Sebelum kita mulai, tema yang telah diberikan oleh panitia tadi akan saya tuangkan ke dalam judul, yakni Cinta Agama, Toleransi, dan Indonesia. Saya Samsiah, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Delingo. Akhir-akhir ini kita mendapati banyak sekali terjadi terorisme, banyak terjadi bom bunuh diri di mana itu menimpa tempat-tempat ibadah, baik itu masjid, gereja, ataupun tempat-tempat ibadah yang lain. Kemudian ada juga pengeboman di pusat-pusat keramaian, yakni di mal, hotel, ataupun beberapa tempat yang lain di kota-kota besar di Indonesia. Anak-anakku semua, hal ini tentulah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Seharusnya kita bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman, baik itu suku bangsa, adat istiadat, agama, pakaian daerah, tarian daerah, lagu-lagu daerah. Itu seharusnya bisa membuat kita menjadi semakin kuat. Jangan jadikan perbedaan itu menjadikan kita menjadi berpecah belah. Oleh karena itu, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi agar kita semua nanti bisa menjadi negara yang kuat. Pada beberapa dasawasa yang lalu, kalian sudah banyak sekali mendengar berita-berita ya, baik itu di media massa, televisi, ataupun koran, bahwa terjadi beberapa teror. Karena apa? Indonesia itu menjadi target radikalisme dan terorisme. Karena apa? Yang pertama, jumlah muslim sangat mayoritas. Kemudian banyak gerakan radikal, di mana WNI yang berjihad di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia itu memicu persebaran benih radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia banyak yang masih rendah. Di sini ada beberapa penelitian di mana radikalisme itu identik dengan teror ya. Bisa menteror masjid, gereja, hotel, ataupun pusat keramaian yang ada di kota-kota besar. Terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap toleransi dan kerukunan bangsa, di mana terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial, maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap masyarakat suatu wilayah atau suatu negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, anak-anak semua. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menghindari radikalisme yang menyebabkan terorisme. Mengapa kita harus menghindari? Karena terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut.
Yang kedua, target terorisme bersifat random atau indiscriminate, yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Yang ketiga, kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern. Dan juga kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional. Selanjutnya, kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa ciri gerakan radikalisme. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal. Jadi mereka itu dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengannya. Mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tidak sepaham dengannya. Kemudian mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad. Kemudian menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Ciri yang selanjutnya, mudah mengkafirkan orang lain. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan pemikirannya. Kemudian tertutup dengan masyarakat. Mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Kemudian apolitik, tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Radikalisme merupakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner, menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada. Cirinya yaitu yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor pencetus dari radikalisme, yang pertama faktor internasional, yaitu ketidakadilan global, yaitu negara barat melakukan tindakan penindasan terhadap agama tertentu. Kemudian faktor domestik, persepsi ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, kecewa terhadap pemerintah, dan balas dendam. Kemudian faktor kultural, pemahaman agama yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit. Hal ini dapat menjadikan seseorang bertindak terorisme, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Anak-anakku semua yang sangat Bu Guru banggakan, media penyebaran paham radikalisme yaitu misalnya dalam pendekatan personal. Pendekatan personal itu yaitu pendekatan individu. Kemudian di forum diskusi, ada juga di media publikasi, ada juga di internet. Sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin, yaitu ketidakadilan, perubahan ekonomi, ancaman internasional, dan pemahaman agama. Jadi diingat-ingat ya anak-anakku semua, kalian harus selalu berusaha agar kita tidak menjadi paham yang radikal.
Karena apa? Kalian adalah generasi muda milenial yang dapat menjadi bonus sekaligus juga ancaman. Karena apa? Kalian itu terbiasa dengan wacana di dunia maya yang beragam, memiliki pandangan keagamaan, sosial politik yang tidak tunggal, kaya akan informasi, lebih terbuka pada pemahaman yang berbeda. Jika generasi ini mampu mengelola informasi dengan baik, akan menjadi generasi yang moderat dan toleran terhadap perbedaan pandangan keyakinan. Dan juga mampu menghadirkan wacana dan praktek keberagaman sesuai dengan kebutuhan era kini. Akan tetapi, jika narasi yang dibangun bersifat tunggal dan dominan ekstrem radikal, akan menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia di masa mendatang. Jadi kalian harus bisa membedakan antara paham yang radikal dan juga yang baik, paham yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, dalam beberapa agama itu kita disuruh untuk menjadi manusia yang agamis tetapi juga cinta kepada tanah air, yaitu apa? Nasionalisme religius, di mana aktualisasi nilai-nilai agama itu bisa memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya dalam agama Islam, itu juga ada dalam Al-Quran, agama Kristen juga ada di dalam Injil, agama Katolik juga ada, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bisa kalian lihat di sini bahwa semua agama itu mengajarkan agama yang cinta kepada bangsa atau nasionalisme religius. Ke anak-anak, agama dan Pancasila. Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Kehadiran agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasikan, bukan malah dijadikan perbedaan sosial dan sumber kekerasan. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikan. Di mana kita sebagai bangsa Indonesia yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun agama-agama yang lain harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air ini. Kita semua sadar untuk bersama-sama menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. Jika ini dijalankan dengan baik, maka bangsa dan negara Indonesia akan panjang umurnya yang nantinya akan diisi dan dipimpin oleh kalian para generasi penerus bangsa. Mempersiapkan generasi muda yang toleran. Kalian sebagai generasi milenial yang pertama harus siap menghadapi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Generasi muda harus siap menghadapi dinamika dan tantangan era global. Generasi muda harus berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Generasi muda harus cinta tanah air dan siap berjuang mengisi pembangunan. Mari anak-anakku semua, kita sama-sama merawat Indonesia. Mengembangkan gotong royong dan kerjasama. Cinta lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjadi garda terdepan benteng Pancasila dan penegak negara kesatuan Republik Indonesia seutuhnya. Sinergi melawan terorisme, radikalisme, narkoba, intoleransi, kemiskinan, kesenjangan, dan tantangan bangsa lainnya. Mulai merevolusi mental diri dengan segera bergerak dari diri sendiri, dari sekarang, dan dengan karya yang nyata. Beriman, berilmu, beramal untuk agama, bangsa, dan negara. Anak-anakku semua, kita sebagai generasi penerus bangsa harus cinta tanah air. Karena apa?
Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oke anak-anakku semua, para peserta MPLS SMK Negeri 1 Delingo tahun 2021, penumbuhan toleransi dan pencegahan radikalisme telah Bu Guru sampaikan. Bu Guru harapkan kalian semua bisa menjaga sikap agar negara kita itu tidak menjadi negara yang brutal. Dan kita harus cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.